Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Marsikep Kole, mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Dalam video kali ini saya akan mengajar menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction pada kelas 4 sekolah dasar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh melihat ke samping kiri kalian, lalu memungut sampah yang ada. Jika sudah, kalian bisa duduk kembali ke posisi semula. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Ibu minta Feni. Wih. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Amin. Terima kasih Feni. Sama-sama Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu cita-citaku dan juga subtema 3 yaitu giat berusaha meraih cita-citaku. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan juga usaha-usaha kita untuk meraih cita-cita kita. Nah, sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan apa itu lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah tempat di mana makhluk hidup tinggal. Nah, lingkungan ini ada lingkungan darat, air, dan juga udara. Nah, sebelum kita lanjut pada belajar. Nah, kita sebagai manusia, kita hidup pada lingkungan darat. Ada juga lingkungan makhluk hidup yang lain, misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga yang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan kalian gambar. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan kalian gambar lingkungan di sekitar kita. Nah, Ibu punya 4 gambar. Anak-anak bisa melihatnya. Enggak ada Ibu. Nah, dari gambar nomor 1 dan nomor 2, anak-anak bisa melihat gambar mana yang menunjukkan lingkungan yang bersih. Nomor 1 Ibu. Nah, pada gambar nomor 2 menunjukkan lingkungan yang apa? Kotor. Oke, pintar. Nah, Ibu punya gambar lagi. Di sini ada gambar nomor 3 dan nomor 4. Gambar nomor berapa yang menunjukkan lingkungan bersih? Nomor 3 Ibu. Nah, pada gambar nomor 4 ini menunjukkan lingkungan yang kotor karena akibat polusi udara. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan siklus pencemaran yang terjadi pada lingkungan atau bagaimana lingkungan itu bisa tercemar. Nah, di sini yang pertama itu ada pencemaran. Nah, pencemaran ini dibedakan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran suara. Nah, pencemaran ini disebabkan oleh hasil limbah. Nah, limbah di sini berupa limbah organik dan anorganik. Nah, pencemaran ini mengakibatkan kerusakan dan juga gangguan kesehatan manusia. Nah, dari limbah-limbah ini
dapat ditangani dengan pengelolaan atau daur ulang pada lingkungan sekitar kita. Nah, limbah-limbah ini dihasilkan dari kegiatan pabrik, kegiatan peternakan atau pertanian, kendaraan bermotor, dan juga kegiatan rumah tangga. Nah, dari skema siklus pencemaran lingkungan di sini, Ibu dapat menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal kita itu harus dijaga agar tidak terganggu atau tidak tercemar. Karena apabila lingkungan kita menjadi kotor, maka usaha kita atau untuk meraih cita-cita kita akan gagal atau tidak tercapai karena terjadi kerusakan pada lingkungan yang mengakibatkan kita menjadi sakit atau faktor-faktor lain. Nah, sekarang anak-anak, kalian boleh duduk dalam bentuk kelompok dan Ibu akan membagikan kalian sebuah bacaan. Nah, kalian boleh duduk dalam bentuk 2 kelompok. Nah, dari bacaan-bacaan itu kalian bisa menemukan masalah-masalah apa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Setelah itu, Ibu akan meminta salah satu untuk menuliskan masalah-masalah tersebut di papan. Kalian bisa membacanya. Nah, waktu untuk membaca telah selesai. Sekarang Ibu minta Linda untuk menuliskan masalah apa yang ditemukan dalam bacaan tersebut. Terima kasih Linda. Nah, dari bacaan ini teman kita Linda telah menemukan satu masalah, yaitu polusi karena pabrik dan yang mengakibatkan pencemaran udara. Nah, anak-anak, dari masalah ini kita bisa mengambil solusi atau langkah-langkah yang harus diambil agar menjaga kelestarian lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pencemaran udara dengan menutup pabrik-pabrik dan juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk memecahkan masalah ini, Ibu juga punya satu solusi. Nah, solusi ini yaitu dengan membuat slogan untuk ditempelkan pada lingkungan sekitar kita agar lingkungan kita tetap terjaga dan tetap bersih. Misalnya ini, budayakan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk mencuci tangan ini juga agar kita terhindar dari virus-virus. Yang berikutnya, jangan buang sampah di tempat sembarangan. Misalnya, jangan buang sampah di sungai karena akan mengakibatkan banjir. Yang berikutnya, cucilah tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi, untuk menjaga kebersihan kita harus mencuci tangan sesudah dan sebelum makan. Nah, Ibu sudah membuat contoh slogan untuk kalian, dan tugas untuk kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya itu kalian dapat membuat satu orang satu slogan tentang lingkungan dan bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Nah, kita sudah melewati pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah paham dan sudah mengerti apa yang telah Ibu ajarkan? Nah, apakah anak-anak sudah paham dan sudah mengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang pelestarian lingkungan agar lingkungan menjadi bersih. Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, baik, kita silahkan.
Menurut saya untuk menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara, ini yang saya tahu ialah tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kali atau di sungai. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah jika kita ingin meraih cita-cita kita dan juga pendidikan kita berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menimbulkan polusi yang mengakibatkan pencemaran udara dan juga pencemaran tanah dan yang lain sebagainya. Nah, anak-anak jangan lupa tugas yang telah Ibu berikan ya. Ya, Ibu. Nah, pertemuan kita hari ini sampai sini. Untuk mengakhirinya, kita akan berdoa dan menyanyikan satu lagu. Karena itu, Ibu minta Linda untuk maju ke depan dan memimpin lagu dan juga doa. Menyanyi dulu kan Bu Ibu? Ya, menyanyi lagu nasional. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Linda, silahkan duduk kembali. Iya Ibu. Oke anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu.